Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research EDNH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, sore Mas David. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau, cukup signifikan tadi, meskipun penguatan sudah mulai terbatas di beberapa menit jelang penutupan. Level 7.000 ini belum mampu ditembus di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda secara teknikal, pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan setelah sempat dibuka merah di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Iya. Setelah menjalani penurunan 2 hari ya, kemarin cukup dalam, itu IHSG akhirnya sampai ke support jangka pendek memang ya, ada MA50 di sekitar 6920, 6910 yang kebetulan memang menjadi titik low hari ini. Nah, masalahnya adalah besok kita libur ya. Sama hari Jumat itu merupakan hari kejepit nasional ya. Biasanya juga mungkin orang-orang akan lanjutin liburnya gitu. Nah, bisa dimengerti kenapa market 2 hari belakangan ini agak-agak seperti menahan diri gitu ya, beranjak mundur dari level 7.000, apalagi karena begitu banyaknya faktor uncertainty dari market regional. Nah, jadi kebangkitan hari ini tuh menurut saya masih terbatas technical rebound, apalagi karena titik high hari ini yang persis di 6970 itu persis banget mentok dengan resisten MA10 dan 20. So, apa yang akan terjadi hari Jumat memang masih menjadi misteri, sementara kita menjalani libur, market luar negeri buka. Hari ini memang statusnya masih sebatas technical rebound. Baik, pembalikan arah hari ini didukung oleh saham-saham di sektor energi dan juga beberapa perbankan big cap, Ibu Liza. Kita ke sektor energi terlebih dahulu. Hari ini ditopang oleh saham-saham pertambangan batubara beberapa, kemudian juga emiten minyak mentah, Medco hari ini naiknya juga cukup signifikan. Saham-saham dari EBT juga sebelumnya sempat tertekan ketika peluncuran bursa karbon, hari ini juga mencoba bangkit kembali. Begitu juga dengan saham-saham dari sektor barang baku, hari ini juga beberapa mengalami penguatan. Analisis Anda? Oke, kalau dari sektor energi, memang seperti Medco yang ada hubungannya dengan crude oil ini memang masih menggunakan sentimen harga crude oil yang menguat ya. Sentimennya karena adanya kekhawatiran kelangkaan supply akibat pemangkasan produksi Saudi Arabia dan Rusia itu masih sama. Nah, tapi juga dibayangi oleh nada hawkish dari Federal Reserve yang katanya mungkin masih ada kenaikan suku bunga lagi 1 kali sebelum akhir tahun ini ya, dan itu ujung-ujungnya akan ditakutkan kembali memberatkan perekonomian secara global. Oke, but anyway, dan kemudian juga EBT, sektor EBT yang belakangan ini memang lagi hype ya. Tapi baik keduanya maupun sektor energi maupun EBT itu menurut saya udah tinggi semua harganya gitu. Basically udah ada di sekitar area resistance. Kalaupun kita mau kita gunakan kesempatan hari ini untuk trading di kedua sektor tersebut, I believe para investor atau trader tidak lagi positioning sebanyak waktu harganya masih jauh lebih murah. Jadi hari ini karena memakai sentimen aja gitu, dan kemungkinan juga mereka udah keburu kosongkan posisi sebelum liburan gitu. Agak spekulatif kalau kita menahan posisi di kedua sektor tersebut hari ini. Tapi kebetulan kebantu juga sama banking sih ya, big caps-nya itu. Ada beberapa saham banking yang nyatanya memang di area support, seperti BRI, Mandiri, BCA hari ini berfungsi untuk menahan indeks supaya nggak jatuh lebih dalam lagi. In overall penutupan hari ini
dibantu oleh sektor-sektor tersebut itu setidaknya mampu menjaga tren sideways IHSG tidak menjadi tren turun, masih Baik. sideways, jadi masih relatif aman. Oke, kita akan coba ulas dari sisi Medco terlebih dahulu. Hari ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan kembali. 1.600-an sudah kembali tapak kembali oleh Medco ini. Peluangnya untuk perdagangan Jumat dan juga jangka menengah, Ibu Liza, dengan 1645 posisi saat ini. Ya, Medco setelah mengalami kenaikan cukup fantastis dari bottom sideways-nya itu di sekitar harga 900 ke bawah ya, sampai sudah mencapai 1.700 hanya dalam jangka waktu less than 3 months itu sangat fantastis sekali. Jadi sekarang mungkin waktunya lebih tepat untuk pikir-pikir mengurangi posisi. Apalagi kalau tembus ke bawah support 1.500. Nah, itu ditakutkan Medco malah akan jadi pola bearish reversal double top namanya ya, dan bisa membawa Medco itu turun agak jauh ke sekitar 1.400 sampai 1350. So baiknya adalah terapkan trailing stop kalau Anda masih punya posisi di saham Medco. Di level berapa trailing stop yang direkomendasikan, Ibu Liza? Trailing stopnya support pertama adalah MA50 di sekitar 1590, kemudian sell more atau jual lebih banyak lagi kalau tembus ke bawah 1.500. Baik, analisis untuk Medco hari ini menguat cukup signifikan, 8,58% di 1645 posisinya. Selain dari Medco, ini masih berkaitan juga dengan emiten minyak mentah. Kebetulan juga pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Ibu Liza. Ada yang menanyakan Elsa ini, Bu. Saya akan coba bacakan ya dari Oscar yang ada di Bali. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana analisisnya untuk saham Elsa? Sudah hold di harga 410, Ibu Liza. 410. Ya. Oke, sekarang closing 412. Sebenarnya Elsa punya tren masih cukup sustainable Pak, uptrendnya. Saat ini harga sekitar 410 adalah di area support lower channel. Mudah-mudahan Bapak belum positioning terlalu banyak, tapi boleh average up kalau sudah tembus 420 ya. Target terdekat adalah di sekitar 434 sampai 438. Atau kalau target idealnya mungkin untuk jangka waktu yang lebih panjang di sekitar 460 sampai 480. Baik, analisis untuk Elsa yang hari ini juga ikut menguat meskipun tidak sesignifikan dari Medco, dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Oscar yang ada di Bali, ambil posisi di 410, average up ketika tembus ke 420, ada potensi ke 434, 458, 460 hingga ke 480, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, dari sektor energi tadi pun juga sempat kita singgung, penopang hari ini untuk indeks harga saham gabungan juga datang dari beberapa perbankan big cap, meskipun BBCA hari ini lebih cenderung tertekan. Nah, kebetulan juga ada beberapa pertanyaan masuk menanyakan dari beberapa perbankan big cap ini. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, saya akan coba cek, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Oh, ternyata Bapak Anggiat dari Bekasi ini menanyakan BBCA dan juga PBRI, Bu. Disarankan di harga berapa? Tampaknya baru ingin masuk. Kemudian juga BBCA dan PBRI ditanyakan oleh Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Terima kasih sudah bergabung. BBCA di 9.000, Everest di 9275, dan PBRI di 5725. Analisis Anda, mungkin kita ke BBCA terlebih dahulu, Ibu Liza. Oke, BCA entry di 89 tadi ya. Walaupun closing di 8875, tapi jangan khawatir dulu, karena dari bentukan candle-nya ini seperti inverted hammer ya. Dan RSI-nya juga sudah hampir masuk area oversold. So I believe limited downside potential saja untuk BCA. Tapi kalau mau average up harap ditunggu, setidaknya dia harus bisa lewat MA10 dulu ke atas 9.050. Kemudian average up kedua di atas 9.100. Nah, target jangka pendek probably sekitar 9.200. Kemudian titik tertingginya di 9425 sampai 9450. Up to 9550 deh. Baik. Untuk BCA. 9275 di hold saja tidak masalah, Ibu Liza? 9275 itu apanya? Ambil modalnya. posisinya, ya. Well, saat ini untuk yang belum punya BCA, I would suggest untuk spekulatif buy. Jadi sebaiknya ditahan dulu. Baik. Kemudian untuk BBRI, Ibu, sudah punya tadi di 5725. Kemudian ada pertanyaan lainnya dari Bapak Anggia di Bekasi, baru ingin masuk untuk BBRI. Oke.
BRI di harga 5.225 ya closing hari ini coba. Kita i- kita berharap ada sekitar support ya dari titik tertinggi April Mei. Mudah-mudahan kuat menahan di sekitar 5.200 ini. Tapi average up itu sebaiknya ditunggu di atas 5.300-an. Target pertama sekitar 54, kemudian 55. Kalau tembus 55 bisa balik lagi ke 5750 hopefully. Baik, analisis untuk BBRI penutupan hari ini di 5225 menguat di 0,48%. Tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Andrew di Tangerang Selatan dan juga dari Bapak Anggiat dari Bekasi. Terima kasih sudah bergabung dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza sambil menunggu data updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, saya akan coba bahas dari sisi BBNI ini Bu Liza. Beberapa hari yang lalu ini menembus level tertingginya di sepanjang sejarah jelang stock split dilakukan. Hari ini masih bertahan di atas 10 ribuan meskipun sempat tertekan ke 9.950. Analisis Anda untuk BBNI? BBNI mungkin overshoot harganya ke 10.400. Menilai dari RSI-nya ini harus saya ingatkan ada RSI negatif divergent. So boleh mulai pikir-pikir untuk sell on strength sekitar 10.200 sampai 10.400. Target terdekat, strategi sellingnya mungkin bisa dengan terapkan trailing stop. Jadi bisa gunakan titik low hari ini yaitu angka bulat 1.000 atau 9 sampai 9.950 ya. Kalau closing di bawah itu maka harap kurangi posisi. Baik, Ibu Liza dengan posisi di atas 10 ribuan, nah kalau kita kaitkan dengan stock splitnya di 1:2, bagaimana melihat posisi harga nantinya ketika stock split dilakukan? Oke, probably akan ditahan di harga angka bulat 10.000 ya, supaya nanti setelah eksekusinya tanggalnya berapa saya lupa. Di Oktober kalau tidak salah, Ibu? Sorry? Di Oktober kalau tidak salah? Oktober, oke. Bisa jadi ditahan di minimal di 10.000 ya. Jadi sekarang ini hovering around 10.200, 10.400. Nanti stock splitnya kalau jadi di sekitar 10.000, maka BBNI akan jadi 5.000. That would be a great number. Baik, analisis untuk BBNI yang hari ini juga berbalik menguat dan ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan masih bertahan di atas level 10 ribuan. Ibu Liza, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini masih mampu bertahan di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas di 0,20% dan ditutup di 6.937,828 dan di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.970,846. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36. Hari ini juga ditutup menguat di 0,33%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,39%. LQ45 menguat di 0,26%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, sektor energi tampaknya masih memimpin penguatan di 1,63%, transportasi dan logistik juga menguat di 0,75%, kesehatan tertekan di 0,59% dan konsumsi primer juga mengalami pelemahan di 0,44%. Ya, dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Selanjutnya ke grafis-grafis saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. BBNI memimpin penguatan di 10.150, BMRI menguat di 6.025, Medco tadi pun juga sempat kita singgung ditutup di 1.645, BRPT hari ini juga menguat di 1.390. Dan terakhir untuk saham-saham yang menjadi pemberat dan menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan ada Goto hari ini tertekan di 86, MAPI juga melemah di 1.775. Perbankan digital ada Arto juga melemah di 2030 dan diikuti oleh Saratoga tertekan ke 1.815. Updatean di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di Jumat akhir pekan ini.